Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 2. Hari ini kami akan membahas tentang pengendalian internal. Materi yang akan kami bawakan hari ini ada pengendalian internal dan pengendalian aplikasi. Berikut materi pertama akan dijelaskan oleh teman saya. Materi pertama yang akan kami bahas yaitu pengendalian internal. Apa sih pengendalian internal itu? Nah, pengendalian internal yaitu suatu sistem dan juga prosedur yang secara otomatis setiap pihak bisa langsung memeriksa. Artinya, seluruh data akuntansi yang dihasilkan pada suatu bagian ataupun fungsinya secara otomatis akan bisa diperiksa oleh bagian ataupun fungsi lain di dalam suatu perusahaan. Pengendalian internal merujuk pada proses, kebijakan, dan tindakan yang diimplementasikan oleh sebuah organisasi untuk memastikan bahwa tujuan yang ditetapkan dapat dicapai dengan efisien, efektif, dan sesuai dengan peraturan yang berlaku. Pengendalian internal bertujuan untuk melindungi aset perusahaan, meminimalkan risiko, meningkatkan akuntabilitas, dan memastikan kepatuhan terhadap regulasi. Menurut AIPA, sistem pengendalian internal di dalam perusahaan meliputi struktur organisasi, metode, dan seluruh ukuran yang dikoordinasikan demi menjaga kekayaan perusahaan, memantau ketelitian dan keandalan data akuntansi, membantu mengefisiensi dan mendorong dipatuhinya kebijakan manajemen perusahaan. Adapun klasifikasi dan prosedur. Klasifikasi pengendalian dan prosedur internal dikelompokkan menggunakan kelompok pengendalian internal berikut ini. Yang pertama, pengendalian untuk pencegahan, pengendalian untuk pemeriksaan, dan pengendalian korektif. Pengendalian pencegahan bertujuan untuk mencegah terjadinya kesalahan atau penyimpangan. Contohnya, otorisasi transaksi, pemisahan tugas, dan pengendalian akses. Lalu pengendalian pemeriksaan bertujuan untuk mengidentifikasi kesalahan atau penyimpangan yang terjadi. Contohnya rekonsiliasi bank, pemeriksaan fisik persediaan, dan verifikasi independen. Selanjutnya, pengendalian korektif bertujuan untuk memperbaiki atau mengkoreksi kesalahan atau penyimpangan yang teridentifikasi. Contohnya seperti prosedur perbaikan kesalahan, prosedur penanganan pengaduan, dan prosedur pemulihan data. Kedua, pengendalian umum dan pengendalian aplikasi. Pengendalian umum ialah pengendalian yang berlaku untuk seluruh sistem informasi, seperti pengendalian atas pengembangan dan pemeliharaan program, keamanan akses, dan pengendalian atas operasi komputer. Pengendalian aplikasi adalah pengendalian yang diterapkan pada aplikasi atau sistem informasi tertentu, seperti pengendalian atas input, pemrosesan, dan output data. Yang ketiga, pengendalian administrasi dan pengendalian akuntansi. Pengendalian administrasi bertujuan untuk memastikan efisiensi dan efektivitas operasional. Contohnya, kebijakan dan prosedur, otorisasi, dan pemisahan tugas. Lalu pengendalian akuntansi bertujuan untuk menjaga integritas dan data keuangan. Contohnya, pengendalian atas penerimaan dan pengeluaran kas, pengendalian atas persediaan, dan pengendalian atas aset tetap. Yang keempat, pengendalian input, proses, dan output. Pengendalian input bertujuan untuk memastikan keakuratan dan kelengkapan data yang dimasukkan ke dalam sistem. Contohnya, verifikasi data, validasi data, dan otorisasi input. Lalu, pengendalian proses bertujuan untuk memastikan pemrosesan data dilakukan dengan benar. Contohnya seperti pengendalian atas perubahan program, pengendalian atas pemrosesan batch, dan pengendalian atas pemrosesan online. Dan pengendalian output bertujuan untuk memastikan keakuratan dan keamanan data yang dihasilkan. Contohnya seperti pengendalian atas distribusi laporan, pengendalian atas penyimpanan data, dan pengendalian atas backup data.
Selanjutnya, arti penting dari SPI atau Sistem Pengendalian Internal. Arti pentingnya SPI bagi manajemen dan auditor independen sudah lama diakui dalam profesi akuntansi. Dan pengakuan tersebut makin meluas dengan alasan yang pertama, semakin luas lingkup dan ukuran perusahaan mengakibatkan di dalam banyak hal manajemen tidak dapat dilakukan pengendalian secara langsung atau secara pribadi terhadap jalannya perusahaan. Yang kedua, pengecekan dan review yang melekat pada sistem pengendalian intern yang baik dapat akan pula melindungi dari kelemahan manusia dan mengurangi keliruan dan penyimpangan yang akan terjadi. Yang ketiga, di lain pihak adalah tidak praktis bagi auditor untuk melakukan pengauditan secara menyeluruh atau secara detail untuk hampir semua transaksi perusahaan dalam waktu dan biaya yang terbatas. Adapun kejahatan dan kecurangan adalah kejahatan dari manajemen. Yang pertama, seperti karyawan mencuri harta kekayaan perusahaan untuk kepentingannya pribadi. Lalu, karyawan berkolusi dengan pihak luar untuk mencuri harta perusahaan. Selanjutnya, yang terakhir, kecurangan manajemen atau manajemen laba. Maka, ada pun tujuan dari SPI. Nah, dari definisi yang sebelumnya sudah dipaparkan, dapat kita lihat bahwa tujuan adanya pengendalian intern yaitu yang pertama, menjaga kekayaan organisasi. Contohnya, adanya pengendalian atas akses ke ruang penyimpanan, kas, dan persediaan, serta pengendalian atas proses penerimaan dan pengeluaran kas. Yang kedua, memeriksa ketelitian dan kebenaran data akuntansi. Contohnya, adanya proses rekonsiliasi bank secara berkala, verifikasi fisik persediaan, dan pencocokan antara catatan akuntansi dengan dokumen pendukung. Yang ketiga, mendorong efisiensi. Contohnya seperti adanya pemisahan tugas yang jelas antara fungsi otorisasi, pencatatan, dan penyimpanan, serta penggunaan teknologi informasi yang memadai. Yang keempat, mendorong dipatuhinya kebijakan manajemen. Contohnya seperti adanya prosedur otorisasi yang jelas untuk setiap transaksi, serta pengendalian atas akses ke sistem informasi. Maka, sistem pengendalian intern dapat dibagi menjadi dua, yaitu pengendalian intern akuntansi yang dibuat untuk mencegah terjadinya inefisiensi yang tujuannya adalah menjaga kekayaan perusahaan dan memeriksa keakuratan data akuntansi. Yang kedua, pengendalian intern administratif yang dibuat untuk mendorong dilakukannya efisiensi dan mendorong dipatuhinya kebijakan manajemen. Dalam kurung dikerjakan setelah adanya pengendalian akuntansi. Selanjutnya, ada peran-peran penting dari SPI. Yang pertama, membantu manajemen dalam mengendalikan dan memastikan keberhasilan kegiatan organisasi. Yang kedua, menciptakan pengawasan melekat, menutupi kelemahan dan keterbatasan personel, serta mengurangi kemungkinan terjadinya kesalahan dan kecurangan. Yang ketiga, membantu auditor dalam menentukan ukuran sampel dan pendekatan audit yang akan diterapkan. Selanjutnya, 5 unsur pengendalian intern. Yang pertama, lingkungan pengendalian. Lingkungan pengendalian dari suatu organisasi menekankan pada berbagai macam faktor yang secara bersamaan mempengaruhi kebijakan dan prosedur pengendalian, yaitu nilai-nilai etika dan integritas, komitmen terhadap kompetensi, dewan komisaris, dan komite audit, filosofi manajemen dan gaya operasional, struktur organisasi, pelimpahan wewenang dan tanggung jawab, kebijakan, praktek SDM. Kedua, prosedur pengendalian. Eh, Prosedur pengendalian merupakan kebijakan dan aturan mengenai kelakuan karyawan yang dibuat untuk menjamin bahwa tujuan pengendalian manajemen dapat tercapai secara umum. Prosedur pengendalian yang baik terdiri dari penggunaan wewenang secara tepat untuk melakukan suatu kegiatan atau transaksi. Yang kedua, pembagian tugas, yaitu memisahkan fungsi operasi dan penyimpanan dari fungsi akuntansi, dan suatu fungsi tidak boleh melaksanakan semua tahap suatu transaksi. Yang ketiga, pembuatan dan penggunaan dokumen dan catatan yang memadai. Prosedurnya harus mencakup perancangan
dan penggunaan dokumen dan catatan yang memadai untuk membantu meyakinkan adanya pencatatan transaksi dan kejadian secara memadai. 4. Keamanan yang memadai terhadap aset dan catatan. Keamanan yang memadai meliputi pembatasan akses ke tempat penyimpanan aset dan catatan perusahaan untuk menghindari terjadinya pencurian aset dan data atau informasi perusahaan. Yang terakhir, pengecekan independen terhadap kinerja, yaitu semua catatan mengenai aktiva yang ada harus dibandingkan atau dicek secara periodik dengan aktiva yang ada secara fisik. Yang ketiga, penilaian resiko. Nah, semua organisasi memiliki resiko dalam kondisi apapun. Yang namanya resiko pasti ada dalam suatu aktivitas, baik aktivitas yang berkaitan dengan bisnis maupun non-bisnis. Suatu resiko yang telah diidentifikasi dapat dianalisis dan dievaluasi sehingga dapat diperkirakan intensitas dan tindakan yang dapat meminimalkannya. Yang keempat, informasi dan komunikasi. Itu merupakan elemen-elemen yang penting dari pengendalian intern perusahaan. Informasi tentang lingkungan pengendalian, penilaian risiko, prosedur pengendalian, dan monitoring diperlakukan oleh manajemen dan menjamin ketaatan dengan pelaporan hukum dan peraturan-peraturan yang berlaku pada perusahaan. Informasinya juga diperlukan dari pihak luar perusahaan. Yang terakhir atau yang kelima, monitoring, yaitu pemantauan terhadap sistem pengendalian akan mengidentifikasi di mana letak kelemahannya dan memperbaiki efektivitas pengendalian tersebut. Jadi, menentukan tempat kelemahan dan memperbaiki efektivitas pengendalian, lalu ongoing monitoring, dan mengamati perilaku karyawan dan tanda peringatan dari sistem akuntansi. Selanjutnya, ada pengendalian aplikasi. Menurut Hall dan Singleton dalam kurung 2007, bahwa pengendalian aplikasi adalah berbagai prosedur terprogram yang didesain untuk menangani berbagai potensi eksposur yang mengancam aplikasi-aplikasi tertentu seperti sistem penggajian, pembelian, dan pengeluaran kas. Pengendalian ada 3 kategori, yaitu pengendalian input, pengendalian pemrosesan, dan pengendalian output. Pengendalian aplikasi dan pengembangan sistem dan pemeliharaannya memberikan keyakinan yang wajar bahwa kegiatan berikut ini dilaksanakan secara tepat, yaitu 1. Pengendalian sistem aplikasi. Pengendalian ini memberikan keyakinan bahwa pengujian, penggantian, implementasi, dan dokumentasi dari sistem yang baru atau yang diperbarui, perubahan terhadap sistem dokumentasi, akses terhadap sistem aplikasi, dan pembelian sistem aplikasi dari pihak ketiga. Yang kedua, pengendalian terhadap operasi komputer memberikan keyakinan bahwa komputer hanya digunakan petugas yang telah diotorisasi, sistem komputer hanya digunakan untuk maksud yang telah ditentukan, dan yang terakhir hanya program tertentu yang dipakai. Pengendalian pada sistem software untuk memberikan keyakinan bahwa sistem yang dibeli atau dibuat dengan otorisasi dan dilaksanakan secara efisien, yaitu otorisasi, penjamahan, pengujian, penerapan, dan dokumentasi. Berikutnya, pembatasan orang-orang yang akan melakukan akses ke sistem software, yaitu petugas yang berhak boleh melakukan akses ke komputer. Yang keempat, pengendalian terhadap program dan input data. Pengendalian ini didesain untuk memberikan keyakinan bahwa sebelum data dimasukkan harus ada prosedur persetujuan dari petugas tertentu. Lalu kemudian, akses pada data program hanya terbatas pada petugas tertentu. Yang kelima, pengendalian proses, pengendalian aplikasi, PDE, dibagi berdasarkan proses sebagai berikut. Yang pertama itu pengendalian input, pengendalian proses, dan pengendalian output. Pengendalian aplikasi mencakup pertama pengendalian masukan. Pengendalian masukan atau input adalah pengendalian yang dilakukan untuk menjamin bahwa data yang diterima untuk diproses dalam komputer telah dikonversi dalam sistem, dijumlahkan dan dicatat dengan benar. Antara lain yang pertama, transaksi diotorisasi sebagaimana mestinya sebelum diolah dalam komputer. Yang kedua, transaksi diubah dengan cermat ke dalam bentuk yang dapat dibaca mesin dan dicetak dalam file data komputer. Yang ketiga, transaksi tidak hilang, ditambah dan digandakan atau diubah dengan tidak semestinya secara salah. Yang keempat, transaksi yang keliru ditolak, dikoreksi, dan jika perlu dimasukkan kembali pada waktu yang tepat. Berikutnya, pengendalian atas pengolahan dan file data komputer.
Pengendalian ini disebut juga pengendalian proses, yaitu pengendalian yang dilakukan untuk menjamin bahwa proses PDE telah dilaksanakan sesuai dengan yang telah direncanakan. Pengendalian ini memberikan keyakinan bahwa transaksi yang diolah dengan semestinya oleh komputer dan transaksi tidak hilang, ditambah, digandakan, atau diubah dengan cara yang tidak sah. Berikutnya, kekeliruan dalam proses atau pengolahan data diidentifikasi dan dikoreksi pada waktu yang tepat. Lalu, pengendalian atas keluaran. Pengendalian ini dilakukan menjamin bahwa hasil printout komputer telah dilakukan dengan teliti dan benar, menjamin bahwa hasilnya diberikan kepada pegawai yang berhak. Selain itu, pengendalian ini juga memberikan keyakinan bahwa hasil pengolahan komputer adalah akurat. Lalu berikutnya, akses terhadap keluaran hasil printout komputer hanya dibenarkan bagi petugas yang berhak. Lalu yang terakhir, hasil komputer keluaran diberikan kepada orang yang tepat dan pada waktu yang tepat pula yang telah mendapat otorisasi sebagaimana mestinya. Selanjutnya, SPI dalam lingkungan data elektronik. Sistem pengendalian intern dalam perusahaan yang menggunakan manual sistem dalam akuntansinya lebih menitik beratkan pada orang yang melaksanakan sistem tersebut. Jika komputer yang digunakan sebagai alat bantu pengolahan data, akan terjadi pergeseran dari sistem yang berorientasi pada orang ke sistem yang berorientasi pada komputer. Lalu ada pengendalian umum. Pengendalian umum merupakan standar dan panduan yang digunakan oleh karyawan untuk melakukan fungsinya. Unsur dari pengendalian umum ini meliputi yang pertama, organisasi. Dalam manual sistem, pengendalian dilaksanakan dengan memisahkan fungsi-fungsi pokok atau operasi, penyimpanan, dan akuntansi. Suatu transaksi akan dilaksanakan oleh fungsi operasi jika ada otorisasi dari yang berwenang. Hasil transaksi akan disimpan oleh fungsi penyimpanan, dan transaksi yang terjadi akan dicatat oleh fungsi akuntansi. Dalam sistem komputer, fungsi pokok tersebut seringkali digabung dalam wujud program komputer, sehingga penggabungan ketiga fungsi tersebut memerlukan metode pengendalian yang khusus. Yang kedua, prosedur dan standar untuk perubahan program. Dan yang terakhir, pengembangan sistem dan pengoperasian fasilitas pengolahan data. Baik, demikian presentasi yang dapat kami sampaikan hari ini. Apabila dalam penyampaian tadi ada kesalahan kata, kurang lebihnya mohon dimaklumi. Bila mana ada yang ingin ditanyakan, kami persilahkan. Terima kasih.